Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Dapur DH, kembali kita bertemu dengan Dapur DH pada hari ke-10 bulan Ramadan. Semoga semua sahabat Dapur DH selalu sehat dan lancar menjalankan ibadah puasanya. Oke sahabat Dapur DH, kali ini Dapur DH akan memvideokan atau memperlihatkan cara pembuatan palai lau asin atau pepes ikan asin. Ya, palai lau asin ini atau ikan asin ini makanan atau kuliner masakan dari Minang. Tapi dalam kenyataannya sekarang pepes ikan asin sudah menjadi kuliner Nusantara. Oke sahabat Dapur DH, apa saja yang kita butuhkan dalam pembuatan palai lau asin atau pepes ikan asin ini? Kita akan lihat satu per satu. Pepes ikan asin ala Dapur DH membutuhkan ikan asin atau ikan peda. Ini 2 ekor ikan asinnya dipotong-potong, kemudian dibersihkan. Potongannya sesuai selera kita. Mau utuh 1 ekor boleh, kalau mau dipotong-potong seperti ini juga boleh. Kemudian ini ada daun pucuk ubi atau daun singkong, ya, direbus dulu, tingkat kematangannya sesuai selera kita. Itu bahannya. Kemudian untuk bumbunya di sini ada 2 buah tomat, nanti akan kita giling halus. Bawang putih atau ini bawang merah ini juga sesuai selera kita. Ini Dapur DH memakai bawang merah yang masih kecil-kecil, jadi kalau disiungkan ini ada 20 siung. Kalau memakai bawang putih besarnya sedang mungkin 8 siung ya sahabat. Kemudian ada bawang putih juga 8 siung di sini dan sedikit jahe sebesar ibu jari. Kalau mau masukkan jahe boleh, kalau tidak juga terserah karena ini tuh selera ya, sesuai selera. Kemudian keempat bahan ini nanti ada tomat, bawang merah, bawang putih, dan sedikit jahe kita giling halus. Kemudian kita tambahkan garam. Garam juga sesuai selera kita mau asin atau tidaknya. Terus ada daun kunyit yang sudah dipotong-potong. Dan kalau pepes tentu kita membutuhkan daun pisang ya sahabat. Ini daun pisang ya. Jadi daun kunyit itu nanti kita letakkan di atas daun pisang ya. Makanya kita potong satu daun kunyit itu jadi 3 bagian atau 3 potong. Nah, itulah sahabat bahan dan bumbu untuk membuat palai lau asin atau pepes ikan asin. Nah, bagaimana cara pembuatan palai lau asin atau pepes ikan asin ala Dapur DH? Kita akan melihat proses pembuatannya. Ya sahabat. Sahabat Dapur DH, ini bumbu bawang merah, bawang putih, ada tomat dan sedikit jahe sudah kita blender di sini. Terus kita butuh cabai giling merah. Ini kira-kira 1 ons ya, karena diambil sama sendok, nggak ditimbang ya, nggak ditimbang. Jadi ini 2 sendok ini ya. Nah, untuk cabai ada orang yang membuat dengan cabai merah atau sering juga orang membuat dengan cabai rawit atau cabai hijau yang diiris atau digeprek saja. Kali ini Dapur DH membuat palai lau asin atau pepes ikan asinnya menggunakan cabai merah giling dan dengan bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Semua bumbu yang haluskan tadi kita masukkan ke sini, kita campur ke dalam cabenya ya. Ini cabenya agak pedas, jadi supaya nggak pedas kita campur dengan kita kasih tomat ya sahabat, supaya gurih kita kasih tomat. Ini kita aduk ya, kita aduk rata. Kita sisihkan ini dahulu. Nah,
Kalau sahabat dapur DH ingin memberikan gula untuk penggurih, silahkan ya. Dari tomat pun juga bisa. Nah, ini dia cabai untuk membuat palai lauk asin yang menggunakan cabai merah giling. Nah, kita akan membuat atau membungkus palai lauk asin ala dapur DH ini. Ini di sini sudah tersedia daun ya sahabat. Ini kita sisihkan dulu. Ya. Sudah ada daun. Yang pertama sekali daunnya kita lapis dua seperti ini supaya enggak bocor. Ini daun kunyit yang sudah kita potong kita taruh di bawah. Taruh ini dahulu, kita letakkan di sini. Kita ambil secukupnya daun singkong atau pucuk ubi yang sudah kita rebus. Kita buka seperti ini ya. Kita tata di atas daun kunyit tadi. Nah, sudah seperti itu kira-kira. Karena nanti ikan asinnya juga ditutup pakai ini ya sahabat. Kita taruh sini dulu. Kita ambil 2 potong ikan asin seperti ini. Ya. Kemudian kita siram dengan bumbu atau cabai yang sudah kita itu kan tadi, kita campur dengan bumbu. Kita tutup semua badan ikan asin. Ya. Terus kita tutup lagi sahabat. Ini dengan daun pucuk ubi. Kalau di Padang ini namanya daun pucuk ubi, daun singkong ya. Ini sangat enak sekali disantap ya sahabat. Nah, ini cukup. Kemudian kita gulung ya, kita padatkan. Kita itu dengan lidi, tusuk dengan lidi. Ini air cabenya keluar ya sahabat. Padatkan. Kemudian kita tutup lagi. Ya, ini selesai satu. Kita sisihkan dulu. Kemudian kita ambil lagi daun kunyit 1 lembar lagi. Ini. Kita tata lagi daun ubinya, daun singkongnya. Banyak daun singkong juga sesuai selera ya sahabat. Ini. Kita ambil 2 potong ikan asin lagi. Ya. Isi ikan asin juga terserah berapa banyaknya, mau 1 ekor, mau dipotong-potong seperti ini juga boleh. Nah, kemudian kita siram lagi ya dengan bumbunya. Kita tutupin semua badan ikan asinnya, potongan ikan asinnya. Ini cabenya nanti enak ini sahabat. Di bawahnya ditutupin dengan daun kunyit, kemudian juga dialas dengan daun singkong. Nah, seperti ini ya sahabat. Ini pepes yang kedua, kita gulung. Padatkan ya. Ini nanti prosesnya untuk matangnya
bisa dikukus dan bisa juga dibakar. Nanti kita akan coba dikukus dan dibakar ya. Ini pepes yang kedua ya sahabat. Nah, sahabat dapur DH, kita akan bungkus semua pepes-pepes ini atau palai ini sampai selesai dan kami akan kembali. DH, ini sudah selesai kita membungkus palai lauk asin atau pepes ikan asin ala dapur DH. Dari yang tadi, ini ada sisa bumbunya, bisa kita ulang lagi membuatnya kalau kepengen lagi. Ini bisa disimpan, masukkan dalam Tupperware, kemudian simpan yang rapi di dalam kulkas. Masih bisa dipakai ya sahabat. Nah, baiklah sahabat dapur DH, kita akan membakar, serta nanti akan ada yang dibakar dan ada yang dikukus pepes ikan asinnya. Bagaimana cara membakarnya? Tentu kita sudah bisa dan mengukusnya sudah bisa. Kita akan lihat cara membakar dan mengukus palai lauk asin atau pepes ikan asin ala dapur DH. Oke sahabat, kita saksikan bersama. Oke sahabat dapur DH, kita akan membakar serta mengukus pepes ikan asin tadi ya. Kita nyalakan kompor. Ini yang dibakar. Ini kita nyalakan kompor di sini. Kita didihkan air dulu. Ya, kita akan kukus. Jadi ini sudah kita letakkan untuk kita bakar pepes ikan asinnya. Yang di sebelah sini kita kukus, kita panaskan air dulu ya. Ini kita pasang kukusannya ke teflon sini. Kita akan tunggu sampai airnya mendidih. Nah ini kita bolak-balik ya sahabat. Kita balikkan supaya matangnya merata. Ini keluar airnya karena tadi pakai daun ubi, daun pucuk ubi atau daun singkong yang sudah kita rebus. Nah ini ya, kita balikkan supaya tidak gosong, matangnya merata. Ini yang kita bakar. Sisanya nanti ini kita kukus. Jadi ada dua macam cara masaknya, dibakar dan dikukus. Ini untuk mematangkan ikan asin saja lagi ya sahabat, karena sayurnya, daun pucuk ubinya atau daun singkongnya sudah matang tadi. Dengan api kecil ya. Nah ini
Ini kita akan kukus ya. Dua buah ini kita kukus. Nah, kemudian kita tutup. Nah, ini tetap kita bakar, dibolak-balik ya sahabat. Dengan cara memasaknya yang berbeda, tentu nanti hasilnya lain-lain pula enaknya. Yang dikukus dengan yang dibakar pasti ada sedikit perbedaan rasanya. Ini yang dikukus, kemudian yang dibakar ini. Kita ngukusnya sebentar saja ya, karena hanya untuk mematangkan ikan asin atau ikan peda yang ada dalam bungkusan. Ini juga 10 menit cukup, nanti beberapa menit lagi kita angkat. Kita bolak-balik terus ya sahabat, kita bolak-balik biar matangnya merata. Baiklah sahabat dapur DH, kita akan bakar ini. Setelah ini matang kita akan kembali ya. Kita matangkan ini dulu, nanti kita akan plating, kita akan kembali. Oke sahabat dapur DH, ini sudah matang ya, sudah bisa kita angkat. Kita sisihkan dulu di sini ya. Terus yang dikukus kita pindahkan ke sini. Nah, ini ya, keluar bumbunya, dikukus. Kita akan kukus ini kurang lebih 5 menit lagi ya sahabat. Sementara ini nanti yang kita bakar kita plating dulu. Ini dia palelawa asin ala dapur DH atau pepes ikan asin ala dapur DH. Ini bentuknya di dalam setelah matang. Nah, menggugah selera bukan? Ini yang masih dibungkus
2 ini yang dikukus, ini sisa yang dibakar tadi ya sahabat. Oke sahabat dapur DH, gampang, mudah, dan praktis. Bahan serta cara membuat palelo asin atau pepes ikan asin ala dapur DH. Silakan dipraktekkan cara pembuatannya, dan bahan serta bumbu-bumbunya nanti akan kami tulis di deskripsi. Oh ya sahabat dapur DH, jangan lupa like, subscribe, serta di-share, dan kami selalu menunggu komentar dari sahabat dapur DH untuk kemajuan channel dapur DH tentunya. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat, sampai ketemu lagi besok hari dengan menu yang berbeda dari dapur DH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.